pagi semuanya. Kali ini kita akan membahas soal tentang pembulatan dan penaksiran pecahan. Nah, di sini latihan 6 nomor 1. Bulatkan pecahan berikut ke bilangan bulat terdekat. Kita akan ubah ke dalam bentuk bilangan bulat. Nah, bilangan bulat itu apa? Oke. Ini ada sebuah lagu. Bilangan bulat adalah bilangan bukan pecahan yang terdiri dari bulat positif, bulat negatif, serta nol. Ya, nah itu tadi ada bilangan bulat positif, negatif, serta nol. Nah, bilangan bulat itu seperti apa? Nah, misal dalam bentuk garis. Nah, ini mulai dari misal min 5, min 4, min 3, min 2, min 1. Di sini 0. 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Ini juga min berapa dan seterusnya. Ya, ini merupakan bilangan bulat. Nah, di sini ada soal 2/3 dibulatkan menjadi, ya, 2/3 dibulatkan menjadi. Di sini 2/3 itu letaknya itu antara 0 dan 1. 0 dan 1. Nah, nanti itu akan menjadi 0 atau akan menjadi 1. Lah, caranya bagaimana? Di sini ada 2. Yang pertama, cara pertama ya, kita buat deret bilangan dulu. Misalnya 0, 1/3, 2/3, 3/3. 3/3 itu berapa? 1. Ini sama dengan 1. Nah, di sini 2/3 itu lebih mendekati ke 0 atau lebih mendekati ke 1. Ya, ini 2/3 itu lebih mendekati ke 0 atau mendekati ke 1. 3/3 itu 1, ya. Ini lebih mendekati ke mana? Lebih mendekati ke 1. Nih. Kalau ke 0 ini nanti meloncati 1/3. Kalau ke 1 tanpa meloncati berarti lebih dekat ke 1. Nah, cara yang kedua, ini tadi kan cara yang pertama. Kalau cara yang kedua, ini 2/3, ini 2-nya dikali 2. 2-nya dikali 2 sama dengan berapa? 4. Kalau di sini hasilnya lebih besar daripada penyebutnya di sini, maka dia naik ke atas, maksudnya lebih besar menjadi ke 1 bukan ke 0. Kalau di sini hasilnya itu lebih kecil daripada penyebut di sini, maka dia menjadi ke 0 gitu. Yang B, kita menggunakan yang kedua saja, cara kedua lebih enak ya. Kalau menggunakan cara ke 1 berarti menggunakan deret bilangan mana yang lebih dekat gitu. Kalau deret bilangan mana yang lebih dekat, kalau yang cara yang kedua mana yang lebih besar atau yang lebih kecil. Kalau lebih besar kita naikkan, kalau lebih kecil kita ke 0. Di sini kalau dikali 2 hasilnya 2, lebih kecil. Kalau gitu ini 0. Kalau dikali 2 hasilnya 14, maka lebih besar jadi 1. Kalau dikali 2 hasilnya 2, lebih kecil 0. Kalau dikali 2 hasilnya 18, hasilnya lebih besar, maka ke 1. F 1/3/4 dibulatkan menjadi 1/3/4. Ini artinya apa? 1 ditambah 3/4 sama dengan
1 ditambah 3/4 ini menjadi 0 atau menjadi 1. Kalau kita kalikan 2, 3 menjadi 6. 6 itu lebih besar daripada 4. Karena lebih besar maka menjadi 1. 1 tambah 1 hasilnya berapa? 2. G. 2 1/9. Artinya 2 ditambah 1/9 itu jadi berapa? Dikali 2, 2. Karena 2 lebih kecil daripada 9 maka menjadi 0 sama dengan 2. H. 3 10/11. Artinya 3 ditambah 10/11 itu mendekati 0 atau mendekati ke 1? Mendekati ke 1, maka hasilnya 4. I. 4 8/10. Artinya 4 ditambah 8/10 itu mendekati 0 atau mendekati 1? Mendekati 1. Artinya ditambah 1 sama dengan 5. J. 5 1/15. Artinya 5 ditambah 1/15 itu mendekati ke 0 atau mendekati ke 1? Lebih ke 0, maka 5 ditambah 0 5. Nomor 2, bulatkan pecahan desimal berikut ke satuan dan persepuluhan terdekat. Kesatuan ya. Kalau kesatuan di sini yang diperhatikan sini, di depannya 0, ini merupakan satuan. Nah, kalau di sini ada 1 2 4, 25. Nah, di sini nilainya di sini adalah satuan. Ini nilainya 2, ini adalah nilai puluhan. Kalau yang 1 di sini nilainya ratusan. Kalau yang di belakang koma, tepat di belakang koma, ini per 10. Di belakangnya lagi ini per 100. Kalau ditambah lagi ini 3 misalnya, maka nilai 3 ini per 1000. Yang A, 0,92. Kita bulatkan ke satuan. Syaratnya jika di belakang satuan ini nilainya 0, 1, 2, 3, 4, maka yang depan satuannya tidak ditambah. Kalau di belakang koma ini nilainya 5, 6, 7, 8, 9, maka ditambah 1. Artinya apa? Di sini 0 ditambah 1 sama dengan 1. Ya. 0,92 ini lebih mendekati ke 0 atau mendekati ke 1, lebih mendekati ke 1. Di sini kita ke persepuluhan. Ini tadi. Jika di sini ke persepuluhan, diperhatikan yang belakangnya. 0,92. 2 di sini ya. Ini yang menentukan nanti depannya angka 9 ini nanti ditambah 1 atau ditambah 0. Di sini 92. Syaratnya tadi kalau 0, 1, 2, 3, 4 maka yang depan ditambah 0. Kalau 5, 6, 7, 8, 9 yang depan ditambah 1. Nah, di sini berarti jawabnya 0,9. B 1,48. Pembulatan kesatuan. Di sini di belakangnya itu ada 4, di belakang koma itu 4. Maka 4 ini berubah menjadi 0.
Jadi 1 tambah 0 hasilnya 1. Pembulatan ke persepuluhan, maka yang diperhatikan angka 8 di sini. Karena di sini 8, maka yang depannya ditambah 1 menjadi 1,5. C 2,35 kita bulatkan ke satuan. Di belakang koma di sini angka 3, maka depannya tetap 2. Pembulatan ke persepuluh. Di sini di belakang angka 3 itu angka 5, maka dia menjadi 4. Jadi 2,4. Pokoknya nanti kalau mau ke per berapa yang diperhatikan yang belakangnya. Kalau di sini per 10, maka yang diperhatikan adalah ke per 100-nya. Kalau nanti perintahnya ke per 100, maka yang diperhatikan adalah yang per 1000-nya. D 3,51, karena di sini 5 maka ditambah 1 jadi 4. 3 ditambah 1 jadi 4. Ke persepuluhnya, karena di sini 1 maka persepuluhnya di sini tetap. Jadi jawabnya 3,5. 5,67, karena di sini 6 maka 5 ditambah 1 hasilnya 6. Ke persepuluh, karena di sini di belakang 6 itu angka 7 maka ditambah 1 jadi 5,7. Nomor 3, bulatkan bilangan persen berikut ke puluhan terdekat. Berarti 28 di sini itu mendekati ke 20 atau ke 30, karena di sini yang diminta adalah kepuluhan. Di sini 28, nilai puluhannya adalah 2 di sini. Di sini 8 ini satuan, maka 28 itu mendekati ke 20 atau 30, mendekati ke 30. 41 mendekati ke berapa? Ke 40 atau ke 50. Karena 1 maka depannya tidak ditambah, tetap 40 gitu ya. Nih, C 19. Karena belakangnya di sini satuannya itu 9, maka yang depan ditambah 1 jadi 20. Mendekati ke 10 atau 20 bisa seperti itu juga. 11 mendekati ke berapa? 10 atau 20? Ke 10. 37 mendekati ke 40. 22 mendekati ke 20. 65 mendekati ke 70. Tadi ya, kalau 0 di belakangnya, di belakang dari targetnya di sini karena puluhan, jadi yang diperhatikan itu yang satuannya. Kalau 0, 1, 2, 3, 4 itu ke 0. Kalau 5, 6, 7, 8, 9 maka yang depan ditambah 1. Jadi berapa? 7. 0. 99 maka menjadi 100%. Nomor 4, ayah membeli 3 buah semangka dengan berat masing-masing 3,48 kg, 2,84 kg, dan 4,01 kg. Bulatkan berat ketiga semangka yang dibeli ayah ke satuan terdekat. Karena di sini yang dimintanya ke satuan, maka yang diperhatikan adalah ke persepuluhnya yang di belakang koma. Karena di sini 4, maka depannya tidak ditambah 1. Di sini tetap 3 kg.
Di sini 2,84 di belakang sini. Karena 8 maka depan ditambah 1 jadi berapa? 3 kilogram. 4,08 di sini 0 maka nilainya tetap 4 kilogram. Nomor 5, berikut data dari 100 pengunjung sebuah taman bermain pada hari Sabtu. Anak perempuan 43, anak laki-laki 38. A. Sisanya adalah pengunjung dewasa. Tentukan persentase setiap data pengunjung. Nah, sebelumnya kita akan cari dulu yang dewasa ini jumlahnya berapa? Caranya 100 dikurangi dalam kurung pengunjung perempuan ditambah laki-laki. Ya, anak perempuan tambah anak laki-laki. 43 ditambah 38. 100 dikurangi 81. Jawabnya berapa? 19 orang. Nah, di sini diminta untuk tentukan persentase. Jadi kita ubah menjadi persen. Di sini persen itu artinya per 100 ya. Persen itu harus diubah per 100. 43 per 100. 100-nya dari mana? Dari pengunjung di sini ya. Kalau di sini pengunjungnya 200 berarti 43 per 200. Kalau pengunjungnya 45 berarti 43 per 45. Kalau pengunjungnya 50 berarti 43 per 50 gitu. Di sini 43 per 100 dikali 100% sama dengan, karena ini sudah 100 coret saja, maka sisanya adalah 43 per persen. Di sini 38 per 100 kali 100 sama 100-nya nanti dicoret, jadi sisanya 38 per persen. Di sini 19, jadi 19 per 100 dikali 100, maka coret ya. Kenapa kok dicoret? Dikali terus dibagi, daripada nanti repot-repot, dikali dibagi, ini dicoret saja. Sisanya 19%. B. Buatlah persentase setiap data pengunjung kepulauan terdekat. Anak-anak yang perempuan, anak-anak perempuan itu sama dengan 43%. Kalau dibulatkan 43 itu mendekati ke 40 atau ke 50? Ke 40, berarti dibulatkan menjadi 40%. Anak laki-laki di sini 38%. 38 itu mendekati ke 30 atau ke 40? Lebih mendekati ke 40%. Yang dewasa itu ada 19. Mendekati ke berapa? 10 atau 20? Lebih ke 20, maka hasilnya 20%. Terima kasih sudah memperhatikan, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.